Damai sejahtera Allah yang melampaui akal dan hati manusia, itulah yang menguasai dan memberkati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, khotbah pada Minggu Reminiscere ini tertulis pada kitab Kejadian pasal 15 ayat 1 sampai ayat 6. Kita baca secara responsoria. Demikian bunyinya. Kemudian datanglah firman Tuhan kepada Abram dalam suatu penglihatan. Janganlah takut Abram, akulah perisaimu, upahmu akan sangat besar. Lagi kata Abram, engkau tidak memberikan kepadaku keturunan, sehingga seorang hambaku nanti menjadi ahli warisku. Lalu Tuhan membawa Abram keluar serta berfirman, coba lihat ke langit, hitunglah bintang-bintang, jika engkau dapat menghitungnya. Maka firman-Nya kepadanya, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Demikian bunyi natsnya. Shalom. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, untuk menjalani kehidupan kita, tentunya kita memiliki yang disebut pengharapan. Ada juga yang mengatakannya sebagai impian. Ada juga yang mengatakannya sebagai cita-cita. Atau ada juga mengatakannya sebagai tujuan. Banyak orang mengejar harapannya. Banyak orang berdoa dan juga bekerja untuk memperoleh harapannya. Tetapi tidak sedikit dari kehidupan orang yang kita lihat di dunia ini jauh dari apa yang dia harapkan. Cita-citanya dahulu menjadi alat negara, akhirnya menjadi pendeta. Dulunya cita-citanya jadi seorang penerbang, supirnya pesawat atau pilot, akhirnya jadi supir bus lintas provinsi atau mungkin dalam kota, dalam provinsi. Banyak berubah. Dan harapan-harapan itu seolah-olah tidak tercapai sebagaimana yang dialami oleh Abram, yang kita sebut sebagai bapak orang percaya. Tuhan menyampaikan firman-Nya kepada Abram, bahwasanya Tuhan adalah perisai dalam kehidupannya. Tuhan mengatakan, janganlah takut Abram, akulah perisaimu. Dan dia mengatakan upahmu akan sangat besar. Abram baru menang. Dia menang perang melawan bangsa lain atau Goyim. Pada saat dia menang melawan bangsa lain, seharusnya dia juga bersuka cita. Seharusnya dia bergembira ria merayakan kemenangan itu. Tetapi nyatanya Bapak Ibu,
Apa yang dikatakan oleh Abram menjawab firman Tuhan. Dia seolah-olah lemah, dia seolah-olah tidak ada pengharapan. Ada sesuatu hal yang dia inginkan, yang sudah lama dia impikan. Sampai pada saat itu umurnya menjelang 100 tahun. Impian itu tidak kunjung nyata. Harapan itu tidak kunjung muncul. Dia mengatakan kepada Tuhan bahwa dia, apalah artinya? Gak ada lagi arti hidupku, sebab tidak ada keturunanku secara biologis dari istrinya Sarah. Itu yang dia tunggu-tunggu. Dia tahu bahwasanya Tuhan juga sudah berjanji berfirman kepada Abram bahwasanya Abram akan menjadi bangsa yang besar. Nyatanya hampir 100 tahun umurnya belum juga ada. Secara logika, secara logis dan medisnya sendiri, mungkin Sarah juga sudah menopause, tidak produktif lagi. Ya, Abraham juga sudah lemah, sudah tua, nggak mungkin lagi. Itu kalau pikiran logis atau medisnya kita. Tetapi semuanya itu tidak mungkin kalau kita memikirkan dengan pikiran dan kemampuan akal kita sendiri. Bahkan semaju apapun teknologi dunia ini pada saat ini, itu semua semakin tidak mungkin. Semakin dilogikakan sesuatu hal yang daripada Allah, semakin tidak jelas. Ya. Semakin dilogikakan, banyak hal-hal logis dari Allah. Tetapi semakin dilogiskan, maka itu semakin tidak logis. Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Tetapi datang lagi firman Tuhan kepadanya bahwa itu adalah kepastian. Dan Tuhan menguatkan janjinya kepada Abram. Dia akan menjadi bangsa yang besar. Lihatlah bintang di langit. Bintang di langit tidak terhitung jumlahnya. Tidak terhitung. Kemampuan kita tidak bisa menghitungnya. Pakai teropong pun tidak bisa menghitung itu. Atau teleskop, atau apalah. Bahkan dunia sains, ilmu pengetahuan tidak mampu untuk menghitungnya. Gak usah bintang-bintang yang ada di langit, ya. Banyaknya juga tentang planet yang ada tidak bisa dihitung. Gak ada yang bisa menghitung itu. Ilmu pengetahuan saja ampun dibuat. Ya. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, demikianlah katanya banyak. Artinya Tuhan mengatakan bahwasanya Dia akan memberkati Abraham, bahkan bangsanya menjadi bangsa yang besar, tidak terhingga. Berkat Tuhan tidak terhingga, tidak bisa dikalkulasi, tidak bisa dihitung oleh manusia. Bapak Ibu, dalam menghadapi segala kehidupan kita, kita berdoa, kita percaya, tapi kita belum menerimanya. Padahal kita berdoa selalu mengatakan amin. Kita berdoa selalu di dalam Yesus Kristus, sebagaimana Tuhan Yesus mengajarkan kita untuk berdoa. Kita berdoa kalau meminta kepada Bapa di dalam Yesus Kristus, Tuhan akan mendengarkannya. Tuhan mendengarkannya. Kita tidak katakan saja Tuhan tahu, tapi kita harus berdoa, menyatakan bahwasanya kita membutuhkan, kita meminta, kita memerlukan. Tuhan tahu apa yang kita perlu, bahkan lebih daripada apa yang kita pikirkan, lebih daripada apa yang kita doakan.
Lalu kita bekerja juga, kita berusaha. Layaknya beberapa dari kita, ya, yang saya lihat contohnya banyak sekali pada masa-masa pandemi ini, luar biasanya menjaga dan menyesuaikan diri dengan prokes yang sudah ditentukan. Semakin dia luar biasa, semakin ketat prokesnya, semakin dia juga yang lebih duluan kena. Pertanyaannya, dia mengikuti prokes itu karena ketakutannya kah? Atau dia percaya untuk menjalankan prokes itu dengan santai saja, dengan enjoy saja? Jangan-jangan karena ketakutannya dia kena corona. Ternyata corona tidak datang dari luar katanya akhirnya nanti ya. Tapi karena takutnya. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus, banyak orang menjaga-jaga ini itu, tapi itulah yang datang. Harapan kita tidak itu. Maunya aku tidak begini, akhirnya begitu. Maunya aku tidak seperti yang di sana, tapi akhirnya seperti yang di sana. Tapi kita menginginkan Tuhan berikanlah aku kehidupan yang baik, lalu kita bekerja sangat baik. Walaupun ada kata yang mengatakan bahwasanya ya, usaha itu tidak pernah membohongi hasil, atau sebaliknya, hasil itu tidak akan pernah membohongi usahanya bagaimana. Abraham, apakah tidak berusaha? Luar biasa lamanya. Bisa dikatakan berpuluh-puluh tahun. Bisa dikatakan pada saat itu dia menikah, kita katakan dia sudah 30 tahun. Menjelang 100 tahun, 90 tahun, berarti 60 tahun. Tuhan menjanjikan, Tuhan berfirman, 60 tahun. Bapak Ibu, saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita boleh merancangkan segala sesuatu. Bukan berarti ketika Tuhan berkehendak, kehendaknya lah yang jadi 100%. Bukan berarti kita menjadi orang yang berpasrah tapi menyerah. Tapi kita dikatakan menjadi orang yang memberikan diri kepada Allah, berpasrah kepada Allah, tetapi juga sekaligus berusaha. Tetap ora et labora, tetap berdoa dan bekerja. Tetap melakukan hal-hal yang baik sebagaimana yang Tuhan kehendaki, sebagaimana kehidupan Abram sendiri. Selama kisaran 60 tahun dia tetap setia memuji Allah. Dia tetap setia melakukan yang baik, memimpin bangsa Israel yang kecil pada saat itu. Tapi janji Tuhan di mana? Kita berdoa, Tuhan biarkanlah corona ini lari, corona ini pergi. Nggak pergi-pergi dia. Semakin mendekat, akhirnya kita diajari bagaimana kita mampu lebih kuat untuk menghadapi corona itu. Sama halnya, kita tidak akan pernah bisa menyingkirkan sesuatu hal yang tidak baik di dunia ini. Tetapi kita dimampukan untuk menghadapi ketidakbaikan itu. Itu yang perlu. Tuhan tidak pernah mengatakan, aku tidak akan memberikan tantangan, kesusahan, kesulitan bagimu. Tapi Tuhan mengatakan, aku akan menyertai engkau senantiasa. Berarti tantangan itu harus dihadapi. Jangan sampai kalah dengan hambatan-hambatan itu sehingga kita tidak jadi berjalan dan maju ke depan. Kita dikuatkan oleh Tuhan. Kita dimampukan oleh Tuhan. Benar bahwasanya rancangan Tuhan jauh lebih tinggi daripada rancangan kita, bahkan tidak sebanding. Bukan berarti kita tidak bisa menyusun program. Bukan berarti kita tidak bisa mau bercita-cita, berpengharapan, ya, memiliki apa yang harus kita tujukan atau tujuan hidup kita. Kita tetap harus berusaha, kita tetap harus berbuat. Jadi menjalankan
prokes baik. Bukan berarti salah, enggak. Itu baik dan itulah yang terbaik. Tetapi bagaimana menjalankan prokes? Enjoy, tetap produktif. Bahkan di rumah pun dikatakan harus produktif. Kalau kita bandingkan dengan Abraham, di rumah tidak produktif, ya kan? Dia berusaha bekerja mungkin, bagaimana biar ada keturunannya, tapi tidak juga produktif. Sudah 60 tahun, tapi ada saya kenal juga, ya kan? Karena masa pandemi di rumah terus, anaknya nambah terus, ya kan? Produktif, bagus, tidak ada yang salah dengan itu. Salah? Enggak kan? Nambah ya bagus, daripada kayak Abraham nunggu-nunggu begitu lama. Tapi itulah yang terbaik bagi Tuhan. Itulah yang terbaik kata Tuhan. Ya, dan itulah yang terbaik bagi dia. Bagi Abraham itulah yang terbaik, bagi kita ya beginilah yang terbaik. Kita sudah berusaha bekerja dan produktif, itulah yang terbaik. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam kehidupan kita pada saat ini, banyak hal yang mungkin menjadi contoh yang bisa kita lihat dalam kehidupan kita. Menghadapi segala sesuatu kesulitan itu, bagaimana iman percaya kita? Ternyata kebahagiaan sebesar kemenangan perang sendiri pun, seandainya salah satu negara Rusia atau Ukraina yang menang, atau sebagaimana Indonesia merdeka tahun 1945, kalau itu terjadi dengan Abraham, bukan itu. Enggak itu yang penting. Apa yang perlu bagi Abraham? Aku mau janjimu nyata. Itu yang dimintakan Abraham kepada Tuhan. Dia masih lebih mementingkan janji Tuhan. Dia percaya janji Tuhan. Tapi kenapa begitu lama? Ya itulah rencana Tuhan. Itulah kehendak Tuhan, yang otoritasnya tidak bisa dipengaruhi oleh doa kita, tidak bisa dipengaruhi oleh pujian sembah kita, tidak bisa dipengaruhi kebaikan kita, tidak bisa dipengaruhi iman kita. Itu sudah nyata, sudah pasti. Ini programnya Tuhan. Di sini programnya kita. Programnya ini akan pasti berjalan mau bagaimanapun di sini. Ya, itu dia. Programnya apa? Semua program Tuhan ini adalah yang terbaik bagi yang di sini. Padahal program yang di sini, programnya kita, belum tentu yang terbaik bagi kita sendiri, apalagi bagi Tuhan. Tuhan merancangkan damai sejahtera di bumi dan di sorga. Tuhan merancangkan damai sejahtera agar semua kita memperoleh kehidupan dan keselamatan serta kekekalan. Itu yang Tuhan rancangkan dalam kehidupan kita. Oleh karenanya, kita serahkan kehidupan kita ke dalam rancangan rencana Tuhan. Untuk mengakhiri khotbah ini, Bapak Ibu, ada satu ilustrasi. Ada seorang ibu yang rumahnya ada di tengah-tengah sawah. Ladang padi biasanya. Sawah ini biasanya ada airnya, ada pematangnya, ya. Yang pasti di situ jenisnya tanahnya lumpur untuk menanam padi. Si ibu ini di sana selain dari dia memiliki sawah berpadi, dia juga bekerja sebagai pembuat tahu. Setiap hari dia berangkat untuk menjual tahunya ke pasar. Setiap hari dia memproduksi tahunya dan juga menjualnya. Harapannya, kehidupan dia akan senantiasa kontinu, bisa menyambung hidupnya. Dia bisa membeli sembako, keperluan makanan di rumah. Dia bisa membeli pakaiannya untuk dirinya. Dia bisa menyekolahkan anak-anaknya.
dan kebutuhan-kebutuhan yang lain. Itulah harapan. Bapak Ibu, pada suatu waktu dia pagi-pagi benar berangkat ke pasar membawa tahunya. Biasanya dia naik mobil atau angkutan yang ada di desa itu. Tapi tiba-tiba pada saat dia berjalan, dia terpeleset dan jatuh di pematang sawah itu. Semua yang akan dia jual tahu itu berserak di situ. Tahunya rusak. Dia sambil menangis mengumpulkan tahunya yang sudah kotor dan sudah rusak itu. Satu persatu dia kumpulkan. Tetes demi tetes air matanya juga turun dan mengalir. Lalu dia katakan dalam hatinya, Tuhan, kenapa Engkau biarkan aku begini? Yang kukerjakan adalah baik, bahkan mungkin sangat baik. Tidak ada yang bertentangan, berlawanan dengan kehendak Tuhan. Tapi mengapa terjadi yang demikian sama aku, Tuhan? Itulah yang menjadi doa dan pertanyaannya dalam kesedihannya. Akhirnya setelah dia kumpulkan satu persatu tahunya, dia pulang ke rumahnya lagi dengan sangat bersedih. Tiba-tiba pada siang harinya dia mendengar berita bahwa angkutan yang seharusnya dia naiki itu sebagai langganan dia masuk ke jurang. Sopirnya sama semua yang ada di mobil itu meninggoy. Ya. Nah, akhirnya dalam mendengar berita itu, dalam kesedihannya dia bersuka cita. Terima kasih Tuhan. Itu yang kata dia. Terima kasih Engkau telah membuat aku jatuh, tahuku berserakan, semua kotor. Terima kasih Tuhan. Pada kejatuhannya dia berterima kasih. Seandainya dia berada di dalam angkutan itu, kemungkinan besar akan sama-sama meninggoy. Ya. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, siang harinya masuk ke dalam sore harinya, dia bersuka cita. Sore harinya datanglah tukang peternak bebek. Peternak bebek ini mau membeli tahu dari si ibu ini. Biasanya untuk makanan bebek, untuk campuran nasi atau makanan bebeknya, berarti tahu yang rusak ya, yang tidak baik lagi. Semuanya diborong peternak bebek ini. Semakin bersuka cita dia. Semakin bersuka cita. Bapak Ibu saudara yang dikasih oleh Tuhan, dari ilustrasi itu kita lihat, ternyata kehendak Tuhan bagi si ibu tukang tahu itu, ya, pada saat perjalanan kehidupannya terjadi demikian. Ada sesuatu hal rancangan Tuhan yang lebih baik, yang tidak dia pikirkan. Dan itu yang paling baik bagi dirinya. Lalu pada saat dia mengambil tahu demi tahu yang rusak itu, dia kumpulkan satu persatu sambil menangis. Itulah contoh bagaimana kita berusaha dan bekerja keras di dalam setiap kehidupan kita. Walau harus bercucuran keringat, badan ini letih, mau remuk rasanya. Tapi semuanya tidak sia-sia. Semuanya tidak sia-sia, tahu yang dia kumpulkan itu akhirnya laku. Demikian pada setiap kehidupan kita, contohnya pada masa pandemi yang masih kita jalani. Kehidupan kita yang kadang naik, kadang flat, kadang jatuh. Ya. Semua punya maknanya seperti tahu tadi. Walaupun itu tidak baik lagi, tapi dia kumpulkan itu. Demikian kita pada masa kejatuhan karena pandemi ini, atau karena apapun di dalam dinamika kehidupan kita. Kumpulkan satu persatu. Kumpulkan setiap hikmahnya. Kumpulkan setiap maknanya. Maka itu akan menambah hikmat
bagi setiap kita yang akan terus menjalani kehidupan ke depannya. Rencana Tuhan adalah rancangan yang terindah, terbaik, dan biarlah kiranya kita sinergikan, kita sesuaikan, masukkan semua rancangan-rencana kita dan tunduk kepada rancangan dan rencana Allah. Senantiasa damai sejahtera, walaupun terkadang bercucuran air mata, terkadang bercucuran keringat, terkadang bercucuran darah, terkadang dengan kesusahan yang luar biasa. Tapi ketika itu rancangan Tuhan, itu yang terbaik. Mari kita terima semua rancangan Tuhan dan rencana Tuhan, maka semua kehidupan kita akan menghasilkan yang terbaik. Tuhan memberkati kita. Amin. Terpujilah Engkau Tuhan, sebab anugerah kasih-Mu yang tidak terbatas dalam kehidupan kami ini, serta rangkaian daripada rancangan-rencana Tuhan yang begitu mulia, sebagai wujud dari kasih Allah, agar kami memperoleh kehidupan, keselamatan, serta kekekalan. Tuhan sudah mencanangkan segala sesuatu apa yang Tuhan kehendaki akan nyata dalam kehidupan kami, dan semuanya terjadi pada setiap waktunya Tuhan. Sebab di dalam waktunya Tuhan, semua janji dan rencana Tuhan akan nyata dan menjadi yang terbaik bagi kehidupan kami. Tuhan, biarlah Engkau yang membimbing kami untuk melaksanakan segala apa yang menjadi tanggung jawab kami sebagai umat-Mu. Biarlah kami tetap bekerja, berusaha, tetapi biarlah seluruhnya itu di dalam doa, iman, dan kepastian, agar seluruh pengharapan kami itu ada di dalam kuasa Tuhan. Biarlah rencana-Mu yang jadi Tuhan, bukanlah rencana kami. Sebab kami tahu bahwa rencana-Mu jauh lebih baik, melampaui daripada apa yang baik yang kami tahu. Berkati seluruh keluarga jemaat Tuhan, mulai dari setiap anak-anak-Mu yang masih kecil, Kau berikan hikmat, pengertian, dan kesehatan, serta tumbuh kembang dalam kasih-Mu. Berkati setiap anak-anak yang sudah sekolah, dengan hikmat, pengertian yang daripada-Mu Tuhan, memperoleh segala pengetahuan pada masa mereka belajar, agar menjadi anak-anak yang penuh dengan ilmu pengetahuan, tetapi senantiasa tunduk dan takut akan Tuhan, menjadi berkat bagi semua umat manusia. Berkati juga setiap orang tua, setiap usaha pekerjaannya, biarlah atas berkat kasih Tuhan, atas kekuatan kesehatan yang daripada-Mu. Berkati juga Tuhan setiap orang tua kami yang sudah lansia, agar senantiasa pada masa tua mereka kami senantiasa boleh bersama-sama memuji memuliakan Engkau dalam sukacita, karena berkat Tuhan kesehatan mereka pun senantiasa prima. Bapa dalam surga, kami serahkan hidup kami ke dalam rancangan-rencana Tuhan, rancangan damai sejahtera itu. Di dalam Kristus Yesus Tuhan kami berdoa.